Wajah Sulsel dalam seketika menjadi ramai, berbagai macam tanggapan yang berkembang di tengah masyarakat, bahkan banyak pula yang membuat karangan bunga sebagai bagian dari ucapan penyemangat kepada NA. Apa kata warga Sulsel terhadap musibah yang menimpa Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, atas operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu, dan apa tanggapan masyarakat soal kinerja KPK yang tiba-tiba melakukan OTT di Sulsel? Berikut komentar masyarakat dalam sesi wawancara. Menurut saya pribadi, sebagai warga di selatan, percaya itu sempat lihat beritanya, saya kira hoax. Sebelumnya pernah menjadi mati bantai, itu di sana cukup bagus karena perubahan bantai itu cukup signifikan dari mobil pemadamnya yang ala-ala Jepang dan kebersihannya. Tahilah kalau seorang bapak yang prof begitu. Saya merasa sedih. Karena saya sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan tidak menyangka, saya mengikuti beliau juga dan Bantaeng. Saya tahu betul dia sebagai pemimpin Bantaeng itu dia punya latar belakang seorang birokrat akan berbuat seperti itu. Jadi saya sendiri shock gitu. Pertama sih kaget antara percaya dan tidak percaya. Kalau dilihat dari kan waktu itu hari Bupati di Bantaeng, kalau dilihat sampai sekarang juga masih tidak percaya begitu. Dia kaget saja. Semoga kalau memang benar ya, semoga Bapak diberi kekuatan ikhlasan menjalaninya. Tapi kalau memang misalkan tidak, semoga bisa cepat kembali ke Makassar. Saya merasa sedih karena tahu betul bahwa Pak Nurdin Abdullah itu nampaknya baik. Dan saya yakin bahwa tidak mungkin terjadi itu, tapi kenyataan bahwa memang terjadi. Mau diangkat apa? Saya bandingkan dengan di Bantaeng, saya punya kemanakan kontraktor. Tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Suap-suapan adalah kontraktor dari Bantaeng. Sangat saya sesali. Mungkin satu kesalahan dari bawahan. Itu saja yang menjadi hal ini tidak bisa terjadi. Saya kaget sekali. Ini ditangkap. Orang baik itu Nurdin Abdullah. Masalahnya, benar ini ada masalahnya di belakang. Kan tak tahu kita terbaik itu Alhamdulillah. Sangat saya sesalkan itu sebagai simbol andalan Sulawesi Selatan. Ternyata salahnya salah gunakan pemikiran dari seorang gubernur yang mestinya diharapkan masyarakat untuk memperbaiki perputaran ekonomi di Sulawesi Selatan. Ternyata OTT, saya sebagai warga masyarakat Kota Makassar, saya sangat sayangkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Terima kasih. Saya kaget nih keluarga di ayah, bagi semua apa itu Pak Gubernur baik di Bantaeng, yang Pak Adu begitu. Iya. Saya sebagai masyarakat kita kecewa lah, karena kita pilih dia itu karena dianggap orang jujur. Dan juga dia juga dengan maksudnya tidak ada kerjasamaan. Waktu lihat cukup kaget karena dalam pandangan apalagi kita masyarakat kan kita tahu image-nya seperti apa. Jadi pas ada berita itu kita betul-betul kaget kenapa bisa terjadi, apa alasannya, karena sejauh yang selama dia menjadi menjalani di bidang politik itu kan nggak pernah ada kasus-kasus seperti itu sebelumnya. Saya rasa menurut pengamatan ini bahwa apa yang telah terjadi terhadap Bapak Gubernur Sulawesi Selatan itu adalah salah satu musibah, salah satu kelalaian, tentu menjadi salah satu hikmah ke depan bahwa memang ketika pejabat pemerintah diberikan amanah tugas oleh rakyat, yang paling pertama itu adalah komitmen bagaimana menjalankan amanah ini dengan baik. Dan tentu tidak kita dalam kapasitas menginginkan pamrih. Jamin dengan sebaik-baiknya agar kita juga masyarakat percaya kembali begitu toh Pak. Dan sedih melihat sosok Nurdin Abdullah ini bukan gubernur yang baru
kali ini ditangkap, ada beberapa gubernur sebelumnya. Jadi harusnya menjadi pengalaman gubernur yang lain. KPK sudah punya bukti yang kuat. Perjalanan beliau menjawab gubernur itu sudah diikuti, Pak. Pelajaran bagi yang melanjutkan kepemimpinan yang Abdullah berbuat seperti itu mungkin belum sudah berpikir, Pak. Mengenai KPK sendiri, saya yakin KPK adalah wadah yang dibentuk oleh pemerintah sendiri untuk mengefektivitaskan kasus korupsi yang ada di Indonesia. KPK harus tetap dipertahankan, menurut saya. Tidak tersorot namanya dan juga mustahil. Banyak juga karangan sudah sebelum jadi Pak Bupati dia berada lah. Pemerintah mungkin ketangkap tangan ya boleh lah, tapi kan ini suruhannya. Jadi kalau suruhan itu bisa saja suruhannya itu dia balikan fakta, istilahnya dia disogok oleh seseorang yang ingin menjatuhkannya. Pribadi kalau uang ya kalau 2 kali lipat. Siapa tidak mau kalau gelap mata soal uang. Insya Allah lebih bijak lah dalam KPK juga menelaah bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Kalau seumpama kalau anak buahnya saja yang bawa itu uang pintar. 1M itu istilahnya uang rokoknya Jikodong. Kata sedih sekali. Kecil tapi ya tidak bersalah ya tolong kembalikan kembali. Saya hindarilah hal-hal dan saya yakin itu dari bawahan. Pejabatnya bagus, baik dan nilainya bagus, tapi bawahan itu kadang-kadang melesetkan suasana. Dan mudah-mudahan pejabat atas itu bisa menahan cara-cara itu. Tapi janji-janji saja. Pejabat yang melakukan seperti itu dikasihlah hukuman. Semua halnya yang berasal dari korupsi itu disita semua. Ya, dia jerah pejabat yang lain seperti itu. Kalau cuma hukuman 5 tahun, 10 tahun itu dia bukan balik dia keluar, tetap Tony juga kaya raya. Dan tidak mau ini anunya, bagi dua itu dah, sudah percaya itu karena ada begini anunya, gubernur orang baik. Masyarakat kita anggap orang jujur ini yang buat salah juga. Tidak ada. Kurang perhatian tuh lagi orang kan proyek-proyek itu. Dia berikan saja sama anak-anaknya, keluarganya. Peristiwa itu nggak terjadi lagi. Kalau percaya, saya nggak percaya. Cuma ya setidaknya harus diperbaiki lagi lah jatuhnya. Sebelum seseorang itu kan harus dulu, diselidiki dulu sebelumnya seperti apa. Jangan langsung ya tangkap gitu aja. Ini tentu menjadi perhatian serius kita sebagai rakyat, berharap bahwa pemimpin-pemimpin ke depan itu adalah mengedepankan kejujuran. Itu adalah salah satu saran kami. Saya rasa langkah operasi senyap yang dilakukan oleh KPK ini adalah sangat patut diapresiasi, bahwa memang KPK tidak bisa kita anggap remeh begitu saja, masih punya tarik, masih punya kekuatan yang dahsyat. Dan tentu perlu didukung ke depan lebih giat. Berharap KPK juga mengembangkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konstruksi, pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang kadang-kadang banyak sangat lalai kerusakan-kerusakan konstruksi itu, yang tentu perlu KPK juga kembangkan lebih ke dalam di Sulsel ini. Dan berharap ke depan mari kita membangun Sulawesi Selatan ini dari pemerintahan yang bersih, bebas dari segala tindak pidana korupsi. Jangan lupa subscribe, ikuti Facebook kami dan kunjungi website di bawah ini. Terima kasih.